Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai ethnicity and social networks. Jadi, apa yang dimaksud dengan ethnicity? Ethnicity adalah karakteristik bersama seperti budaya, bahasa, agama, dan tradisi yang berkontribusi pada identitas seseorang atau kelompok. Dalam ethnicity atau etnis atau etnisitas, ada kelompok yang menganggap dirinya atau dianggap oleh orang lain sebagai komunitas yang berbeda berdasarkan karakteristik tertentu, dan ciri-ciri yang berbeda ini itu membantu untuk membedakan kelompok itu dari masyarakat lain atau masyarakat sekitarnya. Nah, hal seperti itu dinamakan etnisitas atau ethnicity. Selanjutnya, ada beberapa etnik yang terkenal dan mungkin paling populer di dunia. Salah satunya adalah African American Vernacular English atau biasa disingkat dengan AAVA. AAVA ini memiliki beberapa fitur bahasa yang tidak muncul dalam bahasa Inggris Amerika Standar dan beberapa lebih jarang muncul. Dan perbedaan bahasa ini sebagai simbol etnis mereka, etnis African American Vernacular English ini. Salah satunya perbedaan bahasanya adalah yang pertama, mereka menggunakan dalam berbicara, mereka sering menghilangkan to be atau tidak menggunakan to be, copula to be. Jadi mereka langsung kalau bicara she very nice, he a teacher, jadi is-nya hilang, to be-nya hilang gitu. Dan mereka juga sekali menggunakan to be atau mereka menggunakan to be itu untuk kegiatan yang berulang, kegiatan yang sering diulang-ulang. Mereka baru menggunakan to be. Jadi she be at school on weekdays, itu dia di sekolah pada hari kerja, seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah mereka menggunakan multiple negation atau kalimat atau kata negatif yang double atau lebih dari satu gitu. Contohnya mereka mengucapnya I don't have no money. Padahal kalau dalam bahasa American Standard atau English itu kalau negatif sama negatif, double negatif kan jadi positif ya. Tapi kalau di AAVA ini tidak, mereka menganggapnya tetap negatif gitu. Dan yang terakhir adalah mereka menyederhanakan konsonan cluster. Jadi kalau ada kata yang berakhir huruf konsonan itu disederhanakan. Contohnya kata first, nah itu bacanya menjadi first. Kata last itu menjadi last, lebih sederhana gitu katanya. Nah, dan selanjutnya ada etnik British Black English. Anggota British Black Community ini lahir di England atau Inggris, dan mereka berbicara dalam berbagai bahasa Kreol Jamaika, dan bahasa ini disebut sebagai bahasa patois. Nah, bahasa patois ini sebagai simbol identitas etnik mereka, dan orang yang berbahasa menggunakan bahasa patois ini disebut sebagai Black yang mengidentitaskan pembicaranya. Contohnya, mereka menggunakan tata bahasa yang berbeda dari English Standard. Contohnya, dalam bahasa Inggris kick, mereka menyebutnya sebagai lick. Terus week menjadi kinge. Lalu untuk pengucapan then, kata then itu berubah menjadi den, dan kata thin menjadi tin. Lalu nama nim menjadi nim. Dan
verb atau kata kerja yang mereka gunakan dalam berbicara itu tidak menandakan waktu. Jadi umpama mereka menggunakan present tense atau past tense itu sebenarnya nggak menandakan seperti itu. Jadi verbnya tidak menandakan waktu dalam pengucapan mereka. Jadi seperti walk itu menjadi walked, jump, terus jumped gitu. Dan penyederhanakan kata ganti. Jadi untuk kata ganti aku itu tetap me, I, me, my itu tetap me. Terus kata ganti mereka itu menjadi them, they, them, their itu tetap them. Seperti itu. Nah, dan selanjutnya etnik yang terkenal ada Maori English yang berada di New Zealand atau Selandia Baru, di mana pada etnik ini ada dua suku, yaitu suku Pakeha dan suku Maori. Maori English itu sendiri. Jadi suku Pakeha itu adalah orang berkulit putih yang nenek moyangnya berasal dari Inggris tapi sudah lama menetap di New Zealand. Nah, sedangkan suku Maori itu orang asli New Zealand yang asli sudah lama tinggal di situ sebelum suku Pakeha itu ada. Jadi lebih dulu suku Maori. Dan etnik dan suku Maori ini mereka mengucap atau tata bahasanya sedikit berbeda, agak jauh dari bahasa Inggris standar. Contohnya ada kalimat seperti ini. And then an old ant came, there was an old kuya, dan seterusnya. Bahwa kata the, then, dan and di awal kalimat itu, then itu artinya then, dan an itu the. Jadi kata the-nya itu berubah menjadi an. Jadi kalau kalimat awal ini dirubah menjadi English standard ya, and then the old ant came, seperti itu. Lalu ada lagi contohnya seperti ini, suku Maori dan etnik Maori. Orang Maori, wanita Maori dan orang Maori itu dalam berbahasanya lebih memperhatikan verb atau tensesnya daripada orang Pakeha, di mana orang Maori sering menggunakan past tense dan present tense. Contohnya AB ini verbnya menandakan past tense, yaitu happen, rang, dan yang C dan D ini menandakan present tense. Tapi kalau orang Pakeha jarang memperhatikan struktur kalimatnya gitu, dan jarang memperhatikan tensesnya kalau berbicara. Dan yang terakhir dalam contoh E dan F, orang Maori ini sering menghilangkan kata have dalam tenses gitu. Jadi you have seen him, have-nya menjadi hilang, jadi langsung will you seen him dancing, seperti itu. Dan yang terakhir etnik yang terkenal adalah New English atau bahasa Inggris baru, di mana etnik ini atau bahasa Inggris baru ini paling sering digunakan untuk menggambarkan varietas yang telah berkembang dalam masyarakat pasca kolonial, di mana kekuatan kolonial telah dipindahkan tetapi warisan bahasa Inggrisnya tetap ada. Nah, contohnya ada Fiji English, Hong Kong English, Singapore English, Indian English, dan seterusnya itu. Meskipun mereka memiliki bahasa Inggris sendiri-sendiri, tapi mereka memiliki ciri khas dalam setiap bahasa gitu. Kayak contohnya British English sama UK English itu kan meskipun sama-sama bahasa Inggris tapi beda, ada yang beda seperti itu, mempunyai ciri-ciri sendiri
Contohnya kayak British English sama UK English, pengucapan that gitu, ada yang that, ada yang that, seperti itu. Nah, dan yang kedua ada social networks atau jaringan sosial, di mana social network ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama ada density. Density ini mengacu pada apakah anggota jaringan atau apakah suatu kelompok orang A dengan orang lain sering berhubungan satu sama lain. Kalau mereka sering berhubungan satu sama lain, itu disebut high density. Tapi kalau jarang berhubungan satu sama lain, itu disebut low density. Yang kedua ada plexity, di mana ini suatu hubungan yang terjadi hanya pada transaksi tertentu atau mengacu pada jenis transaksi yang melibatkan orang-orang, di mana hubungan ini menjadi tolak ukur suatu masyarakat kalau mereka berhubungan itu dalam saat-saat tertentu gitu aja, kalau seperti itu. Nah, dan yang selanjutnya ada uniplex relationship atau hubungan uniplex, ketika satu dengan orang yang lain berhubungan ketika hanya di satu area. Contohnya saat di sekolah, atau saat di rumah saja, atau saat di lingkungan bekerja, itu disebut hubungan uniplex. Dan yang terakhir ada hubungan multiplex, di mana hubungan ini terjadi pada beberapa dimensi. Di rumah berhubungan, di tempat lain berhubungan, di sekolah berhubungan. Kayak contohnya anak kembar itu di rumah ya sering berhubungan, di sekolah kalau mereka satu sekolah ya sering berhubungan, seperti itu. Praktik komunitas dalam social network ini berkembang di sekitar kegiatan yang dilakukan bersama oleh anggota kelompok dan memiliki tujuan tertentu, serta dipengaruhi oleh sikap kita terhadap mereka maupun sikap mereka terhadap kita gitu. Jadi contohnya kalau kita berhubungan dengan suatu komunitas atau organisasi, kita berkecimpung dalam organisasi, di mana organisasi itu adalah organisasi yang sifatnya agamis. Nah, jadi secara tidak langsung dan lama-kelamaan cara bahasa kita juga mengikuti orang-orang dalam organisasi itu. Hal yang dibahas juga dalam konteks agama, seperti itu. Dan pola linguistik yang dijelaskan oleh sosiolinguistik ini berkorelasi dengan kategori tingkat makro. Jadi polanya itu tingkat besar ya, dan dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia, etnik ataupun kelas. Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh oleh kelompok kecil satu gitu aja, tapi juga dipengaruhi oleh anggota dengan orang lain. Nah, saya kira seperti itu penjelasan dari saya. Saya rasa sudah cukup. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan selama saya mempresentasikan dan menjelaskan. Harap dijadikan maklum dan semoga dimaafkan. Dan akhirnya saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.